Halo adik kami kelas 12. Apa kabarnya? Mudah-mudahan anak didik kami semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tetap juga semangat. Pada hari ini kita akan masuk ke materi pertama. Seperti yang Ibu katakan minggu lalu, materi kita di seni budaya untuk semester pertama ini mengevaluasi konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa. Tapi sebelum kita mengevaluasi, kita harus perlu memahaminya terlebih dahulu. Jadi Ibu akan jelaskan singkat dulu pemahamannya, baru kita nanti masuk ke evaluasinya. Oke, memahami konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa. Apa yang perlu kita pelajari sana, yaitu pengertian seni rupa terlebih dahulu. Ya, seni rupa ini adalah sebuah cabang seni yang mengapresiasikan pengalaman artistik manusia ke dalam sebuah bentuk yang dapat diraba oleh tangan dan ditangkap oleh mata dan dapat dinikmati dalam jangka yang lama atau berulang-ulang. Apalagi yang mau kita pelajari yaitu mengenai unsur-unsur seni rupa. Ya, ada 8 unsurnya dan ini sudah pernah kita bahas di kelas 11. Unsur yang pertama yaitu titik, yang kedua garis, yang ketiga bidang, keempat bentuk, kelima ruang, keenam warna, ketujuh tekstur, dan kedelapan gelap terang. Kita masuk ke unsur yang pertama, titik. Titik ya, atau lihat dulu gambarnya itu ya, hanya sedikit ada coretan kalau misalnya kita memakai pulpen, tapi inilah unsur dasar atau bentuk dasar ketika kita akan berkarya seni rupa, khususnya untuk benda 2 dimensi. Perhatikan gambar ini. Nah, sebuah lingkaran atau mungkin ini bola ya bisa terbentuk dengan adanya kumpulan titik-titik. Ya, titik-titik inilah nanti yang dibentuk ini akan menjadi unsur berikutnya. Tapi titik ini pun bisa digunakan untuk berkarya seni rupa, khususnya untuk 2 dimensi dengan teknik pointillisme ya. Teknik lukis yang menggunakan kombinasi berbagai variasi ukuran dan warna titik. Jadi titik ini juga ada variasinya. Ada titiknya yang kecil, ada yang besar. Ya, dan warnanya juga. Nanti kita akan belajar warna. Kita lanjut ke unsur yang kedua, garis. Ya, seperti pada gambar ini, garis itu banyak sekali jenisnya. Ya, ada yang garis lurus, ada yang garis panjang, ada yang garis pendek, ada yang horizontal, ada yang garis vertikal, ada yang garis spiral, ada yang garis putus-putus, ada yang garis gelombang, ada yang garis diagonal ataupun garis miring. Ya, coba perhatikan semuanya. Ibu mau tanya, yang manakah di antara garis di bawahnya itu ya, pada gambar maksud Ibu yang bentuknya spiral? Oke, kita lanjut ke jenis garis menurut urutnya. Oke, yang Ibu sebutkan barusan itu jenis garis menurut jenisnya. Kalau ini jenis garis menurut urutnya ada 2 ya, yang itu garis nyata dan garis semu. Mari kita perhatikan gambar yang keduanya ya. Coba di manakah letak perbedaan keduanya? Ya, Ibu berharap dengan melihat gambar itu kamu menemukan apa perbedaan garis nyata dan garis semu. Karena garis nyata dan garis semu ini nanti sangat penting ketika kita akan menggambar. Kita masuk ke unsur yang berikut adalah bidang. Ya, bidang
bidang datar ya kalau di matematika. Ya kalau ini ibu nggak perlu jelaskan, kamu sudah lebih paham apa jenis-jenis bidang datar itu. Ada yang persegi panjang, segitiga, bujur sangkar, lingkaran, jajar genjang, trapesium, ketupat, dan ada juga bidang yang tidak beraturan ya, tapi itu juga nanti bisa digunakan dalam berkarya seni rupa. Unsur bentuk. Bentuk ini ada dua jenis, ada yang geometris dan ada non geometris. Yang geometris ini terbagi menjadi dua jenis, bentuk kubistis dan bentuk silindris. Perhatikan ini adalah bangun ruang ya, betul sekali ya kalau di matematika ya. Yang bentuk kubistis itu ditunjukkan dengan angka 1, apa namanya, dan nomor 2, apa namanya. Bentuk silindris ditunjukkan dengan angka 3. Ayo, siapa yang tahu? Nomor 4 juga, 5, 6, 7 itu bentuk silindris. Ya, ibu ulangi. 1, 2 itu kubistis, 3, 4, 5, 6 itu silindris. Ya, ibu yakin kamu pasti tahu nama bangun ruang tersebut. Oke, dan untuk bentuk yang non geometris itu kapan atau di mana ditemukan? Itu biasanya pada gambar wujud manusia ya. Coba perhatikan kenapa dibilang non geometris ya, barangkali tidak bisa seperti sebuah bidang ataupun bentuk yang di matematika tadi. Dan coba perhatikan dia rambutnya ya, kuping, barangkali alis, bentuk dari bibir, bentuk dari hidung, bentuk dari tangan ya, ada bentuknya semua itu non geometris. Ataupun mungkin di lukisan pemandangan alamnya batu itu non geometris ya, gambar airnya. Coba kalau kita buatkan itu menjadi sebuah bidang ya, dia sungguh geometris. Kita lanjutkan ke tekstur ya. Tekstur, karena dari kami tahu kan arti tekstur ya. Coba semuanya raba dulu tangannya, kasar atau halus. Iya ya, ketika kamu meraba ada yang merasa kasar, ada yang merasa halus, itu namanya tekstur. Halus kasarnya permukaan sebuah benda. Jadi karya seni rupa juga itu perlu kita ketahui teksturnya ya. Ketika menggambar ataupun membentuk nanti benda 3 dimensi, kita perlu mengetahui ya. Yang kasar, coba perhatikan gambar ini. Mungkin kalau kita raba ini ya secara langsung, ini berupa pahatan, itu pasti teksturnya kasar ya. Yang halus berupa kayak di lukisan ya. Kita lanjut ke ruang ya. Ruang ini coba perhatikan ya, kita sudah pernah menggambar ruang yang menggunakan titik lenyap. Kita lanjut warna ya. Warna ini sangat penting di dalam berkarya seni rupa, khususnya ketika kita berkarya seni rupa 2 dimensi. Warna sangat menentukan indahnya sebuah gambar ya. Warna ini banyak jenisnya, coba perhatikan. Ini hanya masih sebagian dan masih banyak lagi warna. Sekarang yang menjadi pertanyaan ibu, bagaimanakah bisa atau munculnya warna-warna baru ya. Pada dasarnya warna itu dibagi menjadi warna primer dan warna sekunder. Yang primer ini hanya 3, merah, biru, kuning.
sehingga pencampuran warna primer yang ketiga ini menghasilkan warna sekunder. Jadi kalau contohnya merah dicampur kuning, apa yang muncul? Merah dicampur hijau, warna apa yang muncul? Merah dicampur dengan warna ungu, warna apa yang muncul? Oke, ya seperti itulah munculnya warna-warna baru. Makanya ada Tosca, Birel, Marun, hitam, navy, coklat, mocha, krim, dan lain-lain. Kita ke gelap terang. Gelap terang itu menentukan benda itu sesuai dengan pencahayaan, ya, dari mana sumber cahaya maka benda itu akan nampak terang, dan di mana dia tidak kena cahaya dia akan gelap. Ya, ini nanti akan kita praktekkan semuanya pada praktek mata pelajaran seni budaya menggunakan unsur yang kedelapan ini. Baik, itu saja untuk pemahaman materi kita. Silahkan kamu ambil yang menjadi intisari dari materi ini. Kamu boleh pindahkan ke buku tulismu, dan nanti akan ada tugas ibu berikan. Terima kasih, tetap semangat dan tetap belajar. Terima kasih.